Dan lagi menyebutkan Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad Zaman rahimahullah ta'ala dengan katanya, summa ba'daha yahtaju ila ma'rifati ma yujkaru fi khalwatihi minal asma wal azkar wallazi huwa ma'lumun wa muqarrarun inda ahli haji ta'ifah al-akhyar wa huwa ma lakkanahu ustajuhu wa amarahu bih falyuwazib alaihi wa yulazimhu fa inna fihi as-sa'adata wal falah wa man lazama ala zalika zahara alaihi anwarun kasabah. Ini masih membicarakan tentang khalwat mereka-mereka yang sudah wasil kepada Allah. Mudah-mudahan kita berkat membaca orang-orang aulia Allah, orang ma'rifah, kita dapat mengambil iktibar. Artinya maka kemudian daripada itu, yakni kemudian daripada yang tersebut itu, maka berkehendak orang yang masuk di dalam khalwat itu kepada mengetahui ia akan zikir yang disebutnya di dalam khalwatnya itu, daripada beberapa asma Allah dan daripada beberapa zikir, dan adalah yang telah maklum dan yang tetap pada orang yang ahli tarekah, yang ahli sufi, yang akhyar itu, yaitu zikir yang ditalkinkan akan dia, zikir oleh ustadznya, yakni oleh gurunya yang mursyid itu, dan menyuruh ia akan dia berzikir itu. Maka sugianya mengakalkan ia atasnya zikir dan melazimkan akan dia zikir, maka bahwasanya di dalam melazimkan yang demikian itu zikir di dalam khalwat itu dapat bahagia dan dapat kemenangan. Dan barang siapa melazimkan atas membanyakkan akan zikir di dalam khalwat itu, niscaya zahir atasnya nur, dapat petunjuk, pencerahan hatinya, pencerahan batinnya. Nur itu adalah pencerahan batin dan membuka mata hati yang keras, sehingga dengan banyak zikir menjadi lembut hati, seperti terang pada ketika waktu subuh. Diumpamakan terangnya seperti waktu subuh, cahayanya itu, karena orang yang melazimkan zikir. Nah, jadi yang kita ambil di sini, bagaimana zikir kita. Ini kan pekerjaan mereka-mereka yang sudah masuk khalwat, sedangkan kita kan masuk khalwat. Nah, zikir apa yang kita mulazamahkan dalam sehari-hari kita. Nah, di sini kita akan diberikan petunjuk zikir yang paling abdal bagi orang-orang yang seperti kita ini lah. Nah, karena dengan mulazamahnya zikir itu akan dapat nur atau cahaya dari Allah. Kalau nur itu kada dakwan kita, maka kita gelap, tidak akan bisa beraktivitas kebaikan. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 40. Wa man lam yaj'alillahu nura fama lahu min nur, kata Allah. Kalau Allah tidak menganugerahkan cahaya nur kepada seseorang, maka dia akan gelap gulita. Artinya urusan akhirat itu kada kawa. Mun dunia luar biasa lah. Kalau dunia luar biasa. Karena yang membimbing kita kepada Allah itu nur. Nur daripada zikir tadi, akibat berzikir tadi. Nah. Jadi sekurang-kurangnya kita khalwat kita ini imbah maghrib sampai isya. Setiap imbah sembahyang nanti kita hendaki khalwat kita lah. Kalau mereka khalwat memang khusus ada kamar tempat tertentu. Kita kada kawa. Jadi khalwat kita habis salat 5 waktu. Arti khalwat napa kita mengosongkan di dalam hati selain Allah. Maka yang diingat Allah. Ya kita berzikir bah maghrib tadi nah. Sampai berdoa itu khalwat namanya. Karena pada saat berzikir, berwirid itu kada ingat yang lain. Hati kada ingat awan dunia dari aspek apapun dunia. Maka kita berzikir itu khalwat namanya. Sekurang-kurangnya lah. Ada yang mereka kawah khusus itu alhamdulillah. Nah. Wallazi ikhtarahu al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala
wa ghairuhu min ba'dil arifin ay yuzkara bil kalimatit thayyibah wa hiya la ilaha illallah al mustadallina bi qaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wa bi qaulihi ala salatu wassalam abdalu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli la ilaha illallah walladzi ikhtaru sayyidi as-syekh Mahyuddin wa ba'dul kummali minal muhaqqiqin labjatu Allah. Ini mereka yang sudah wasil. Nah, kita kan menuruti ini. Karena kita masih belum mulazamah, belum muwazafah, artinya belum istiqamah. Wa daliluhum fi zalika ma nakalahu Ibnu Athaillah As-Sakandari fi Miftahil Falahi fi Zikril Karim Al-Fattah. Dan yang dipilih akan dia oleh Imam Hujatul Islam Al-Ghazali rahimahullah dan orang yang lain daripada Imam Ghazali, daripada setengah orang-orang arif billah, bahwa berzikir orang yang masuk di dalam khalwat itu dengan kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Nah, memang semua para aulia mukaddimah zikirnya pasti la ilaha illallah. Karena perlu mengikis, melatih, mengurangi ada was-was yang ada di dalam hati. Kada ada lain zikirnya daripada, karena zikir la ilaha itu ada nafi, ada isbat. Arti nafi menghilangkan was-was wahmiyah yang ada di dalam hati. Maka dengan zikir la ilaha itu yang disabitkan adalah kalimat Allah. Nah, itu harapannya. Dan kalimat la ilaha illallah ini Quran yang memerintahkan. Quran surah Muhammad ayat 19. Sini dijelaskan. Nah, pada dalam Al-Quran, padahal mengambil dalil mereka itu, orang-orang sufi tadi, bagi yang demikian itu kalimat, yaitu dengan firman Allah SWT, fa'lam annahu la ilaha illallah waghfir li jambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah, itu yang kita amalkan tadi sambungan ayatnya. Mbah Tuntung astagfirullahaladzim, hanya apa? Mintakan ampunan orang tua nih. Rabik pilih hanya la ilaha, itu perintah Allah sebenarnya. Nah, mendoakan seluruh orang beriman, laki-laki dan perempuan, daripada dosa mereka. Nah, itu tugas kita. Nah, jadi kalimat la ilaha itu perintahnya adalah perintah Allah. Nah, itu kalimatnya itu habariyah lah. Artinya informasi dari Allah, tapi maknanya insaiyah. Arti insaiyah apa? Kita pilih karena menggawi kada dapat. Itu maksudnya. Walaupun itu habariyah. Arti habariyah itu kan hanya informasi saja. Kalau malam ini ada pengajian di sini, mendengar aja kalau orang, itu habariyah ngaranya. Pilih kada tulak kada dapat. Maksudnya insaiyah itu kita harus tulak dan harus mengamalkan apa yang dihabarkan oleh Al-Quran itu. Baru kita akan mendapat nilai-nilai zikir tersebut. Artinya maka ketahui olehmu bahwasanya tiada Tuhan yang mempunyai ibadah dengan sebenar-benarnya melainkan hanya Allah. Kada ada yang diibadahi itu hanya Allah semata-mata, kada ada yang lain. Itu maksudnya kalimat la ilaha illallah tadi, maknanya tidak ada yang diibadahi, hanya Allah. Itu kalimat la ilaha illallah. Kita ini kadang-kadang bercampur-campur di hati, ya kah? Karena kita kada istiqamah dengan la ilaha illallah. Sembahyang bahanu di hati, Fatihah dibaca, nang lain umpat. Itu kita akui, memang kita belum latihan. Kita belum meriadah lagi, kayak guru sekompol 24.000 zikir sidin dalam khalwat. Ayo. Berapa tahun nah kayak itu? Kalimatnya mudah dan nyaman, tapi berat. Karena terbiasa itu, maka orang itu mudah kena diberi anugerah sifat pana. Sifat diangkat basariahnya tuh kada merasa lagi nya inya tuh kada merasa lagi sifat kemanusiaannya tuh. Maka lidahnya akan bergerak sendiri. Karena dari anugerah kalimat nur la ilaha illallah.
sesuai juga tadi kan latihannya 24.000 dalam 24 jam tuh kayak pesin bagi waktunya kada tahu kita. Karena kalau zikir yang normal la ilaha illallah itu setengah jam bisa 1.000. Bisa 1.000. Tapi harus diisi. Maknanya harus diisi. Maknanya mudah, tiada ada Tuhan yang sembah melainkan Allah, itu aja dalam hati. La ilaha illallah. Itu aja. Atau diisi dengan sifat ma'ani. Lah, sifat ma'ani. La ilaha illallah, la qudrata itu maksudnya. La ilaha illallah, la iradata, la ilma, la hayata, wala sam'a, wala basara, wala kalama. Itu isinya. Bila kada la ma'buda. Diulang-ulang. Hanya habis 7, ulang lagi. Dan lagi mengambil dalil mereka itu para aulia Allah tadi dengan kalimat la ilaha illallah tuh. Bagi yang demikian itu kalimat la ilaha dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi bersabda juga kalimat la ilaha illallah ini. Ujar Rasulullah, "Abdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Rasulullah mau ucapkan. Artinya apa? Yang terlebih abdal ya Rasulullah yang aku kata dan sekalian nabi-nabi yang terdahulu jasidin daripada aku, nabi yang terdahulu itu tujuannya ucapnya yaitu kalimat la ilaha illallah. Nabi 124.000 itu yang diajarkan kalimat la ilaha illallah sama, kada belain. Itu ajaran tauhidnya lah. Tidak ada Tuhan yang disembah sebenarnya hanya Allah, sama, hanya syariatnya yang berbeda. Jadi dua dalil ini sangat kuat, Quran dan Rasulullah, kalimat la ilaha illallah. Dan adalah yang dipilih oleh Sayyidi Syekh Mahyuddin Ibnu Arabi rahimahullah dan setengah daripada orang yang kamil daripada muhakkikin, yaitu lafaz Allah. Ini sudah naik. Lafaz Allah ini sudah naik. Nah, sudah ibarat itu latihannya sudah selesai, nang la ilaha illallah ini selesai sudah. Ini kalimat Allah ini banyak di hati dilakukanlah, kada jahir lagi. Ini zikir zikir istiqamah. Di hati aja lagi mainnya. Yaitu yang terlebih abdal yang disebut oleh orang yang di dalam khalwat itu. Dan adalah dalil mereka itu di dalam yang demikian itu, yaitu perkataan yang dinukil oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Skandari rahimahullah daripada Imam Ash-Shibli rahimahullah yang tersebut di dalam kitab yang bernama Miftahul Falah fi Dzikril Karimil Fattah. Dan menyatakan pula Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad Saman rahimahullah dengan katanya, wal yulazim alal faraidi wan nawafili ar-ratibati wa raq'atainil wudu'i inda kulli taharah. Nah, ini tambahan lah. Kita hendak berwirid nih. Apa? Untuk memperkuat supaya bertambah teguh iman kita. Jar beliau, dan sugianya bagi orang yang masuk dalam khalwat itu bahwa melazimkan atas berbuat sembahyang fardu yang 5 waktu itu jelas sudah lah. Karena itu asas. Dan melazimkan atas berbuat segala sunat yang rawatib yang dahulu daripada segala yang fardu itu. Subuh 2 rakaat ya. Nah. Zuhur 4 sebelumnya, sesudahnya 4. Asar 4. Maghrib sesudahnya, sebelumnya 2, sesudahnya 2. Isya bisa 4 juga, sesudahnya 4 bisa lah. Nah itu jangan ditinggal. Nah, ini orang yang sudah zikirnya kuatnya mah itu menarik terus lah, menarik terus amaliyah itu ditariknya.
Bahkan ya menegur kadang-kadang firasat tuh menegur belum tagawinya. Ada tuh firasat. Ada firasat. Dan yang kemudian daripadanya dan melazimkan berbuat sembahyang 2 rakaat pada tiap-tiap kemudian daripada mengambil sembahyang itu juga. Artinya sunat wudu itu jangan ditinggal, melatih. Bila baudu sembahyang sunat wudu di rumah. Di rumah aja menggawin itu. Cuma imbah asar aja jangan digawe lah sunat wudu. Karena kada boleh. Tapi pun di masjid kada apa-apa. Karena di masjid itu kada larangan. Karena kan masuk masjid tahiyatul masjid gugur sudah sunat wudu. Tapi kalau di rumah wudunya kalau imbah asar jangan, kada boleh. Dan jangan dilebihi akan ibadat yang lain daripada yang demikian itu, melainkan membanyakan akan zikrullah ta'ala. Apa jangan melebihi yang disebutkan tadi, seperti rawatibnya jangan lagi ditambahi. Nah itu aja dulu. Melainkan membanyakan akan zikrullah ta'ala juga, itu aja diperbanyak lagi. Wal yahtaris minal hawa fi halati khurujihi ila taharah fa innahu yu'saru fihis darara bi'tibari paraghi. Dan suganya ia memelihara tubuhnya daripada kana angin pada ketika ia keluar daripada khalwatnya itu kepada tempat mengambil air sembahyang itu atau kepada WC lah karena ada hajat. Maka bahwasanya angin itu barangkali memberi bekas akan mudarat di dalam tubuhnya dengan iktibar kosong tubuhnya daripada sesuatu. Ini orang nambah khalwat itu maksudnya lah. Karena orang nambah sesuatu berapa jamnya dalam khalwatnya, kinainya batal baudu itu hati-hati. Nah, karena kondisi fisiknya kan dalam keadaan kosong. Nah, kalau kita nang kada khalwat kada apa-apa. Ada masalah. Fal yahtaris halata khurujihi li salatil jum'ah wal jama'ati minal hawa fa inna fihi taswisan alaih. Dan sugianya ia memeliharakan padahal ia keluar daripada khalwatnya karena pergi sembahyang Jumat dan berjamaah itu daripada terkena angin kayak tadi juga pada tubuhnya itu. Maka bahwasanya di dalam yang demikian itu barangkali membawa kepada penyakit yang menyusahkan atasnya. Nah, jadi keluar ke masjid, nah orang khalwat itu tadi hati-hati. Nah, watarkul muhafazati ala salatil jamaah galatun wa khata'un. Fa in wajada tafriqahu wa in wajada tafriqatan fi khurujihi fayambagi an yakuna lahu syakhsun yusalli ma'ahu jama'atan fi khalwatihi. Dan sugianya bagi orang yang masuk di dalam khalwat itu bahwa jangan ia meninggalkan sembahyang berjamaah itu. Karena meninggalkan akan sembahyang berjamaah itu yaitu tersalah, yakni menyalahi akan syariat. Ini orang berkhawat, apalagi nak kita kada berkhawat lah. Berjamaah, ini berkhawat aja jangan meninggalkan sembahyang berjamaah. Jadi ini kita ambil kita nang kada berkhawat apalagi kada ada gawian. Nah, usahakan tetap berjamaah. Karena ini contoh Nabi dan sahabat. Kita merasa rugi apabila kada berjamaah. Terkecuali melandau guring misalnya, guring bajur asar melandau. Makanya bila guring jam 2 atau jam 3 itu berniat sudah. Bangunakan ya malaikal hafazah, bangunakan aku nakena sebelum asar karena aku hendak berjamaah sembahyang asar. Kayak itu kita berniat. Mun nyata guring juga itu berarti sudah takdir tuh. Lah, takdir. Nah, biasanya digaraknya tak. Karena kita kan berniat. Nah, ya itu tadi. Cuma ada juga kadang-kadang tuh ada juga. Artinya dalam setahun tuh ada tuh. Jangan anu kita itu takdir ngarannya karena kita sudah pasang niat. Orang yang imbah zuhur sudah berniat hendak sembahyang asar kena berjamaah itu dindai sembahyang niatnya tuh dicatat sebagai sembahyang. Selamanya dalam waktu zuhur asar itu kada maksiat. Sudah dicatat sembahyang
Karena niat itu terdahulu dicatat. Sebelum begawi sudah dicatat niat yang baik tuh. Niatul mukmin khairum min amali. Niat orang beriman tuh jauh lebih baik dari pekerjaannya. Nah, karena bersih niat itulah. Jadi kita pasang niat setiap waktu itu supaya karena umur pun kada tahu kita. Nah, lembah sembahyang subuh berniat zuhur, berniat asar berniat maghrib berniat isya, berniat subuh. Dicatat terus. Dan sugianya bagi orang yang masuk di dalam khalwat itu bahwa jangan ia meninggalkan sembahyang berjamaah itu, karena meninggalkan akan sembahyang berjamaah itu kesalahan, yakni menyalahi akan syariat. Maka jika diperolehnya bercerai-cerai hatinya di dalam keluar ia daripada khalwatnya kepada pergi sembahyang berjamaah itu, yakni jadi tiada hadir hatinya serta Allah Ta'ala, maka sugianya ia bahwa ada baginya seorang yang sertanya dengan dia sembahyang berjamaah di dalam khalwatnya. Kalau umpamanya ke masjid di berjamaah atau ke langgar, tapi hatinya ini kada tenang, banyak gangguan di jalan, balik lihat sudah macam-macam. Sampai ke masjid hati kada tenang, lah banyak gangguannya. Nah, maka itu jar Imam Ghazali, dia harus mencari seseorang yang ada kawan berjamaah di dalam rumahnya. Nah, asal jangan meninggalkan berjamaah. Jadi ada alasan nang kada ka masjid lagi itu. Bila ka masjid, hati kada anu lagi, kada fokus lagi macam-macam. Lah, karena di masjid itu manusia banyak. Nah, karena hati belum kuat lagi. Zikirnya belum istiqamah lagi. Wala yanbaghi ayarda bis salati munfaridan albattata. Fa inna tarkal jama'ata yukhsha alaihi afatun kasirah. Wa qad ra'ayna man tasawwasha aqluhu fi khalwatihi wa la'alla jalika su'mu israrihi ala tarkil jamaah. Ini alasannya. Risikonya berat orang meninggalkan jamaah sengaja. Lah ini kesengajaan kuler. Padahal ada aja waktu. Nah, ini kisah orang khalwat nang kisahkan nih. Nang kita pangan kada khalwat sama malah banget lagi perhatiannya karena kada gawian. Nah, gawian nang ibadah tuh kada tapi banyak. Artinya dan sugianya jangan rida, jangan senang dengan sembahyang sendirian sekali-kali. Jangan pernah senang sembahyang sendirian sekalipun mun kau jangan pernah rida kita. Lah. Nah. Dengan tiada berjamaah, jangan pernah rida. Maka bahwasanya dengan sebab ia meninggalkan akan sembahyang berjamaah itu ditakuti atasnya dapat bala yang amat banyak. Karena kan meninggalkan sunnah Nabi yang paling kuat. Kan berjamaah sunnah muakkadah yang paling Nabi kada pernah meninggalkan. Nah ini berarti kita ittiba' Rasul tuh kada termasuk. Nah. Selama kada ujur syar'i tadi. Dan sesungguhnya telah kami lihat, ujar Imam Ghazali, akan seseorang yang berubah akalnya di dalam khalwatnya. Ini kisah orang khalwat nih lah. Berubah akalnya karena gara-gara meninggalkan sembahyang berjamaah. Dan barangkali yang demikian itu berubah tadi dapat celaka sebab ia meninggalkan akan sembahyang berjamaah. Ini orang khalwat sudah nang zikirnya luar biasa. Bagaimana dengan kita nang kata berzikir kada berjamaah pulang? Nah ini kita ambil nih lah. Mereka yang sudah non-stop ibadahnya masih tetap disuruh berjamaah. Nah. Karena kalau kita istiqomah berjamaah, meninggal kita, jamaah kita tuh sampai ke akhirat kan, sampai kiamat dapat pahalanya. Dicatat. Nah. Kita garing, dicatat juga. Garing itu kan ujur syar'i namanya. Artinya sudah kita diberi nur cahaya hati kawa mengalahkan dunia pada saat waktu itu sampai. Itu maksudnya. Nyenang jadi kada kawa ini karena masih cenderung kegawian lah. Kalau orang sudah kuat